Nah, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita masuk di pertemuan kelima ya. Ini pertemuan terakhir sebelum libur panjang ya perkuliahan. Jadi di pertemuan hari ini. Nah, kita akan membahas data multidimensional. Itu terdiri dari sedikit pengertian dari data mengulang, terus mengenai database, yang akan bahas mengenai metadata, lalu masuk ke pembahasan intinya itu data multidimensi, lanjutkan dengan pemodelan yang ada pada multidimensi, dan yang terakhir kita akan bahas kubus atau cube dan spreadsheet ya, satu aplikasi yang bisa kita lihat dua dimensi datanya. Baik, mulai ya. Data multidimensional. Ya, jadi ada 6 sub materi yang akan kita bahas sama-sama. Ya, kita masuk di pembahasan pertama yaitu mengenai definisi data. Seperti yang pertemuan pertama ya, mengulang dari awal, data itu fakta ya, informasi. Ya, menurut ahli, definisi data menurut Rainer dan Cegelski tahun 2011 merupakan deskripsi dasar mengenai sesuatu peristiwa, kejadian atau event atau aktivitas dan transaksi yang dicatat, ya, yang dicatat, diklasifikasikan dan disimpan, tapi tidak terorganisasi dalam menghasilkan suatu makna yang spesifik, ya. Karena data itu harus diolah kalau mau menghasilkan informasi yang lebih spesifik, yaitu mengenai ya, definisi data. Nah, keterlibatan data dalam pelaksanaan operasional perusahaan saat ini telah berperan penting mendukung setiap kegiatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan penampung dalam mengintegrasikan data-data yang ada. Sistem yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan ini dikenal dengan sistem database, ya, kumpulan dari data-data. Ya, kita masuk ke definisi database. Database menurut Connolly dan Beck tahun 2010 adalah sekumpulan data dan deskripsi dari data yang berhubungan secara logikal didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, seperti pembelajaran basis data ya, gitu. Ya, ada saling keterkaitan antar tabelnya. Nah, melalui pengaplikasian sistem database tentu dapat mempermudah user dalam proses data, menampilkan data, serta mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Ya, karena data dicatat di dalam database, tidak lagi manual. Ya. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, jumlah transaksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan
Nah, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah record pada tiap tabel yang terdapat dalam database. Ya, misalnya di kampus ada database penerimaan mahasiswa baru. Itu kan tiap tahun bertambah ya, baik dari calon mahasiswa ataupun yang sudah menjadi mahasiswa. Disebut dengan pertambahan jumlah recordnya. Peningkatan data tersebut dapat menimbulkan penurunan performa pada sistem operasional perusahaan. Nah, sehingga upaya mempertahankan data historis dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang ada, karena data tersebut akan menghambat kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Jadi, maksudnya database kalau terlalu banyak, nah saat aplikasi OLTP yang kita gunakan mengakses data itu akan menjadi lemot ya, lama responnya. Namun jika dilihat dari sisi lain, keberadaan data historis dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui pola atau kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data yang sudah terjadi. Contohnya pas ada penerimaan mahasiswa di bulan-bulan berapa sih yang cenderung ada calon mahasiswa yang daftar, yang sering yang mengakses di website penerima mahasiswa baru gitu. Kan bisa dilihat ya bulannya, tanggalnya, atau H-min berapa sih dari yang kita tentukan di kampus gitu. Ataupun kalau studi kasusnya di minimarket bisa melihat ya kecenderungan masyarakat untuk membeli produk apakah di awal awal bulan atau minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat seperti itu. Tapi sih biasanya di minggu minggu pertama ya, karena itu sudah masuk ke gajian biasanya seperti itu. Jadi perusahaan bisa menyiapkan nih, dia harus restock sebelum awal bulan. Kalau dia juga siap menambah kasirnya ya, agar transaksinya lebih cepat. Ya, melalui penerapan sistem data warehouse dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Di antaranya proses analisis ataupun pengolahan informasi berdasarkan data historis yang terdapat di perusahaan menjadi lebih mudah, sehingga proses pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan proses penganalisaan yang akurat karena didasarkan pada data historis yang telah terjadi selama ini. Ya, seperti tadi strateginya untuk menambah kasir atau menambah personil, terus menyiapkan stok sebelum awal bulan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita masuk di pembahasan ketiga mengenai metadata. Nah, metadata dalam data warehouse digunakan untuk menyimpan catatan mengenai data warehouse itu sendiri. Seperti kita tahu metadata itu data pelengkap ya, data detail. Adapun definisi lain tentang metadata adalah catatan mengenai data about the data, atau definisi atau daftar isi dari data, katalog dari data dan lain sebagainya. Jadi data ini diambil dari transaksi mana atau dari sistem mana, terus data atau field ini mendeklarasikan tentang apa, seperti itu ya metadata. Ini contoh metadata. Nah, kita masuk di pembahasan inti kita, yaitu data multidimensi. Ya, pada sistem OLTP atau Online Transaction Processing digunakan suatu teknik pemodelan data yang disebut dengan IR atau Entity Relationship.
relasi antar tabel lah gitu simpelnya. Ini seperti ada ini contohnya ada tabel student ID, student lalu tanggal lahirnya. Terus ini mata kuliah yang diambil, sini SKS-nya. Nah, ini ada mas student yang mengambil mata kuliah, kode mata kuliah, terus nilainya berapa. Gitu. Ya, setiap record atau baris mempresentasikan data student yang berbeda-beda. Ini studentnya. Satu baris dengan baris lainnya diidentifikasikan dengan sebuah key, yaitu primary key. Coba saya mau tanya. Firly, ada Firly. Saya mau bertanya kalau primary key dari tabel student itu apa? Student ID, student atau birthday-nya? Student ID, Pak. Boleh ya. Jadi ID yang uniknya ya. Iya, Pak. Nah, kolom seperti student, terus birthday menyimpan fakta yang sama atau sejenis, di mana setiap fakta tersebut merujuk pada primary key, yaitu student ID. Kenapa sih student ID ini dijadikan key? Kenapa nggak nama aja sih yang dijadikan key-nya? Ya, karena kalau kita tahu nama itu bisa jadi sama ya. Bisa jadi ada yang sama di satu kelas atau satu kamus itu namanya sama. Jadi student itu tidak cocok dijadikan key. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir meskipun terdiri dari angka, bulan, tahun, tetap aja kemungkinan orang untuk lahir di tanggal yang sama itu ada ya. Maka dibuatkan key baru itu student ID. Ini yang berelasikan ke tabel-tabel lainnya. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa tabel relasional hanya mempunyai satu dimensi. Nah, kita akan bahas nanti apa itu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi ya. Nah, sedangkan pada data warehouse digunakan teknik pemodelan data yang disebut dimensional modeling technique. Pemodelan dimensional adalah suatu model berbasis pemanggilan yang mendukung akses query volume tinggi. OLAP atau Online Analytical Processing sering juga disebut analisis data multidimensional. Nah, sedangkan definisi data multidimensional yaitu data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi atau dimension dan atribut ukuran fact to measure. Kita udah pernah bahas ini. Kita akan langsung ke OLAP dulu aja. Nah, OLAP dapat digunakan untuk pertama mengkonsolidasi, melibatkan pengelompokan data, kemudian drill down ya, sesuatu bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi yang memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Slicing dan pivoting dalam menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang ya. Pivoting biasa dikenal dengan istilah cross tabulation, yaitu sebuah tabel dengan nilai sebutlah atribut A membuat judul baris dan atribut B membentuk judul kolom, dan nilai masing-masing sel yang merupakan persilangan kedua atribut menyatakan nilai perpaduan untuk kedua atribut. Nanti kita akan lihat contoh datanya kalau gambar seperti ini. Yang masih bingung ya kalau cuma lihat gambar data seperti ini.
Nah, di sini di pemodelan data multidimensi. Ya, jadi ada dua model yang terkenal dan bisa digunakan itu. Yang pertama adalah star schema. Jadi star schema adalah alat di mana pemodelan dimensional berisi sebuah tabel fakta yang terpusat. Jadi ada tabel fakta pusat. Tabel fakta berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk proses query dan foreign key untuk menghubungkan ke tabel dimensi. Nah, atribut analisis keputusan terdiri dari ukuran performa, metrik operasional, ukuran agregat, dan semua metrik lain yang diperlukan untuk menganalisis performa organisasi. Lalu tabel fakta menunjukkan apa yang didukung oleh data warehouse untuk analisis keputusan. Nah, tabel dimensi mengelilingi tabel fakta pusat. Tabel dimensi berisi atribut yang menguraikan data yang dimasukkan dalam tabel fakta. Tabel dimensi menunjuk bagaimana data akan dianalisis. Nah, seperti ini nih contoh. Ini kalau digambarkan seperti bintang di sini jadi pusatnya. Ini fakta didukung dimensi waktu, dimensi buku, dimensi toko, dimensi pengarang. Ini faktanya mengenai penjualan. Ya, itu ya. Ini yang disebut dengan star schema itu. Ini di tabel di fakta penjualan ada ID buku, ID toko, ID waktu, ID pengarang, terus jumlah penjualan dan nilai. Ini faktanya. Terus dimensi buku, ini yang mendukung fakta, ada ID buku, jenis buku, judul, dan lain sebagainya. Lalu ada dimensi toko, terdiri dari ID toko, nama toko, alamat toko, dan lain sebagainya. Terus ini ada ID pengarang, yang terdiri dari dimensi pengarang, itu nama pengarang, alamat pengarang, dan lain sebagainya. Lalu ada dimensi waktu ini yang selalu ada ya di dalam data warehouse. Yaitu terdiri dari ID waktu, bulan, tahun, dan kuartal. Nah, tabel dimensi waktu adalah suatu tabel dimensi yang harus ada dalam sebuah data warehouse. Karena setiap data warehouse adalah time series. Ya, seperti kita bahas, ada 4 karakter dari data warehouse. Salah satunya time series ya. Nah, waktu merupakan dimensi pertama yang harus diperhatikan dalam proses sort order dalam suatu database. Karena ketika hal itu pertama kali dilakukan, loading data secara berturut-turut dalam interval waktu tertentu akan masuk ke dalam tempat sebenarnya dalam sebuah disk. Dan data designer menyatakan secara eksplisit mengenai kebutuhan tabel dimensi waktu. Karena jika kunci waktu atau key waktu di dalam tabel fakta adalah bertipe data tanggal, berapa SQL query mendapatkan kendala langsung dari key waktu pada tabel fakta dan menggunakan natural SQL untuk kendala pada bulan dan waktunya. Ini juga sekaligus untuk menangani kendala di SQL. Nah, di sini ada karakteristik dari star schema, yaitu pusat dari star disebut dengan tabel fakta. Ini ya. Lalu tabel fakta mempunyai sebuah nilai agregat dari data yang berasal dari tabel dimensi, ya, relasinya ke tabel dimensi. Selanjutnya, setiap tabel dimensi berelasi langsung dengan tabel fakta yang disebut dengan relasi itu. Ya. Tabel dimensi berisikan data tentang informasi atau waktu. Kita tahu di sini berarti informasi mengenai buku, informasi mengenai toko, informasi mengenai pengarang, dan ini mengenai waktu. Selanjutnya, relasi antar
tabel fakta dengan dimensinya adalah one to many. Jadi lagi ke materi sebelumnya, jadi satu data relasi dengan banyak data. Lalu primary key pada tabel dimensi akan menjadi key pada tabel fakta, atau dapat dikatakan bahwa tabel fakta memiliki kombinasi key dari tabel dimensi tersebut. Ya, kombinasi key ya. Ada kombinasi dari ID buku, ID toko, ID waktu, ID pengarang. Ya, bisa jadi buku ini tersebar di toko yang berbeda-beda, maka nanti di fakta penjualan juga akan berbeda-beda ya. Di buku, misalnya di sini ID buku 1, jenis bukunya misalnya basis data. Terus di sini tokonya ID toko A misalnya. Nama tokonya toko A. Terus ada dua lagi toko B. Terus nama tokonya toko B. Nah, nanti bisa jadi si buku A ini, buku 1 ini, basis data bisa jadi dimiliki oleh dua toko buku. Nah, itu kan membuat dua record juga di tabel fakta penjualan karena tokonya berbeda ya. Gitu. Kayak kelebihan dari model star schema yaitu simple ya, mudah dipahami, hasil dari proses query juga relatif lebih cepat. Lalu di sini juga ada kekurangannya, minusnya dari model star adalah lebih boros dalam penyimpanan. Ada yang mau ditanyakan tentang star schema atau sudah paham? Kita lanjut. Belum ada, Pak. Nah, lanjut ya. Nah, kita masuk ke skema yang kedua. Namanya snowflakes atau apa ya? Salju. Nampak. Ringan salju ya. Kan salju gini ya, terus ada yang kecilnya dengan salju. Nah, model snowflake itu merupakan perluasan dari skema star yang sama-sama mempunyai satu atau lebih dimensi. Nah, pada skema ini tabel yang berelasi pada tabel fakta hanya tabel dimensi utama, sedangkan tabel yang lain dihubungkan pada tabel dimensi utama. Nah, model snowflake ini hampir sama seperti teknik normalisasi di uh, database manajemen ya, di BMS. Ini kan sama ya kayak tadi ya, tabel fakta penjualan, dimensi buku, dimensi toko, dimensi waktu, dan dimensi pengarang. Yang bedanya di sini ada dimensi baru, dimensi jenis buku. Ini mendukung dari dimensi buku. Ya, jadi dikategorikan lagi di dimensi jenis buku. Nah, seperti itu simpelnya atau perbedaannya antara star schema sama snowflake schema. Sini ada kelebihannya dari model snowflake schema, yaitu pemakaian space yang lebih sedikit, update dan maintenance yang lebih mudah. Nah, kenapa sih space-nya lebih sedikit? Karena kalau yang tadi kan bisa jadi berulang ya, jenis bukunya. Kalau di sini dia dikategorikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam tabel dimensi, namanya dimensi jenis buku. Nah, kalau di sini kan
jenis buku gitu. Jadi kan nanti teks ya berulang-ulang itu akan menyimpan menggunakan space yang lumayan. Nah, untuk mengurangi space-nya digunakan dimensi jenis buku. Tuh, itu menjadi kelebihannya. Lalu ada kekurangannya dari model Snowflake skema. Yang pertama itu model lebih kompleks dan rumit ya. Karena setelah tabel fakta ke dimensi berelasi, dimensi juga bisa berelasi ke tabel dimensi lainnya. Itu yang menjadi kekurangannya. Terus proses dan ketiga performa yang kurang bagus. Jadi itu ada plus minus dari kedua model ini. Snowflake dan star schema. Itu. Nah, kita masuk di pembahasan terakhir mengenai kubus dan spreadsheet. Nah, jadi kubus adalah bagian utama dari OLAP, Online Analytical Processing. Kubus berisi kumpulan banyak data yang telah disatukan atau diagregasi sehingga mempercepat hasil query. Di sini ada 4 bagian dari kubus. Pertama ada storage location, ada action, ada dimension, dan measure. Dan nanti kita akan coba lihat data multidimensinya. Contohnya ada ini penjelasannya mengenai 4 bagian dari kubus. Pertama, lokasi penyimpanan dapat disimpan di sejumlah server analisis menggunakan distribusi baru dan dipartisi oleh fasilitas kubus. Nah, hal ini juga memungkinkan untuk penyebaran sejumlah kubus di server. Berbagai analisis dan akses semua hanya dapat menghubungkan ke salah satu server. Hal itu digunakan agar dapat memungkinkan keuntungan yang terbesar untuk mengurangi biaya penyimpanan karena sekarang masing-masing kubus perlu disimpan pada server tunggal. Ya, atau penyimpanan kubusnya. Terus ada action, yaitu set operasi yang telah didefinisikan di awal sebagai pengguna dapat memanggil kubus atau hanya digunakan untuk keperluan analisis. Action dapat melakukan tugas eksternal seperti mengirimkan parameter ke aplikasi. Lalu dimensi adalah bagian dari kubus yang menggambarkan suatu kategori data yang digunakan sebagai dasar untuk merangkum data. Contohnya dimensi waktu atau dimensi area. Nah, dimensi biasanya memiliki hierarki atau jenjang tingkatan. Dimensi waktu memiliki tingkat berupa tahun, bulan, minggu, hari, dan sebagainya. Dimensi area memiliki tingkatan berupa provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Itu maksudnya dikategorikan lah datanya itu ya, berjenjang. Di tingkat desa, di tingkat kelurahan seperti apa, nanti naik lagi ke tingkat kecamatan, lagi ke tingkat kabupaten, dan terakhir masuk ke tingkat provinsi. Maksudnya data penjualan di minimarket itu kan tersebar di banyak provinsi misalnya ya. Itu bisa dikategorikan atau bisa dimensi ya. Jadi tingkat kelurahan, kelurahan mana yang paling banyak penjualannya, terus naik lagi ke tingkat kecamatan, kecamatan mana yang terbanyak penjualannya, atau minimarket mana yang sudah banyak, gitu. Kecamatan mana, terus mana yang kurang, terus tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Sementara dalam misi ada bagian dari kubus yang berisi kumpulan data yang akan dirangkum, seperti data jumlah penduduk laki-laki, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Umumnya, data yang tergolong dalam unsur ini tidak memiliki hierarki atau jenjang dan dapat dilakukan proses matematis, penjumlahan, pengurangan, kalian dan lainnya. Tabel yang berisi data-data dalam kelompok unsur ini disebut dengan tabel fakta. Itu sedikit penjelasannya.
Nah, di sini ada 3 model pemrosesan kubus. Pertama ada MOLAP, kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Lalu ada ROLAP dan HOLAP. Nah, ada satu lagi yang baru nih, HOLAP. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai model kubus ini. Pertama dari MOLAP. MOLAP itu multidimensional analytical processing, menyimpan data dan agregasi pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP tidak tersimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Model penyimpanan ini sesuai dengan bentuk database yang ukuran kecil sampai sedang, itu MOLAP. Kalau gambaran seperti ini, jadi ada ini klien mengakses, lalu di sini ada sumber data, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Lalu di sini mereka mengakses environment OLAP mengenai MOLAP, lalu ada ROLAP ya, mirip kalau ROLAP ini relational online analytical processing, jadi menggunakan tabel pada database relasional data warehouse untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus. ROLAP tidak menyimpan salinan database dan mengakses langsung pada tabel fakta ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada ROLAP mempunyai respon time yang lebih lambat dibanding ROLAP maupun HOLAP. Nah, karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang melakukan proses query. Misalnya data historis dalam jumlah besar dari beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi, kalau ini disimpan dulu, kalau ini langsung diakses pada data source-nya, data transaksionalnya. Lalu terakhir ada HOLAP, yaitu gabungan model antara MOLAP dan ROLAP. Singkatan dari Hybrid Online Analytical Processing. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. Yang jadi gabungan. Kubus SOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Nah, penyimpanan HOLAP ini sesuai untuk kubus yang membutuhkan performa query yang bagus dengan jumlah data yang besar. Nah, ini contoh datanya. Kita lihat di sini. Kita akan bahas jenis-jenis data kubus. Di pertemuan sebelumnya apa itu data 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sampai 4 dimensi. Nah, kita mulai dari data 0 dimensi. Itu total penjualan sampai sekarang, misalnya total 100 penjualan. Jadi hanya langsung ke jawabannya. Jadi summary-nya, rangkumannya. Disebut dengan contoh data 0 dimensi. Ini 0 dimensi. Lalu ada contoh data yang 1 dimensi. Contohnya total penjualan untuk waktu tertentu. Misalnya sini kan total penjualan misalnya 100, maka di sini waktu 1 misalnya sini 30, waktu 2 30, lalu ini sisanya 40, misalnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan 1 dimensi ya. Ada kolom dan ada barisnya. Kolom lalu jawabannya, jadi detail dari tabel 0 dimensi ini. Lalu ada contoh data 2 dimensi. Itu
total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Nah, kalau ini summary-nya, di waktu 1 saya 30, waktu 2 30, waktu 3 40. Ini didetailkan lagi. Jadi waktu 30, waktu 1 30 itu misalnya ini Januari, Februari, Maret gitu ya, kalau gampangnya ya. Nah, di Januari ini 30 penjualan itu barangnya apa saja? Misalnya biskuit ada 20, minuman ada 10. Disebut dengan data dua dimensi. Itu. Paham nggak sampai sini? Mengenai contoh-contoh data kubus. 0 dimensi, 1 dimensi, dan 2 dimensi. Ada yang bertanyakan? Sebelum kita masuk ke yang lebih ribet lagi. Paham lah ya? Ya, paham ya? Nah, kita masuk di contoh data yang 3 dimensi. Ya, jadi urutannya kalau ini total misalnya 100, terus di bulan Januari ada 30, Februari 30, Maret 40, lalu di bulan Januari kita detailkan lagi, ya, misalnya barang satu ini ada 20, barang dua ada 10. Nah, maka di contoh data 3 dimensi ini dibagi lagi, yaitu lokasi, kita tambah lokasinya. Jadi penjualan penjualan waktu di bulan Januari ini dengan totalnya 30, kita detailkan lagi, kita bagi berdasarkan lokasinya, ya. Jadi 30 ini tersebar di toko mana saja atau lokasi mana saja. Maka nanti datanya akan muncul seperti ini. Lokasi satu di barang satu, barang dua. Jadi kita inisialisasikan Januarinya saya kasih A satu, terus D satu. Jadi ini data-datanya bisa jadi beda-beda. Jadi yang 30 itu akan lebih perkecil lagi datanya. Ya, itu. Jadi dikategorikan contohnya berdasarkan lokasi itu. Hmm. Total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu. Ya, jadi kalau tadi waktu dan barang, kemudian sekarang kita tambah yaitu lokasi. Jadi nantinya kalau misalnya di sini kan lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, maka nanti kalau ada lokasi 5, nanti barang satu waktu satu adalah A A A 5. Itu contoh datanya misalnya. Itu. Saya mau tanya dong. Hmm, Ini kan lokasi satu, barang satu, waktu satu ini diisi dengan A satu. Nah, kalau lokasi dua, barang satu, waktu satu, maka isian datanya apa? Ada yang tahu nggak? Ya.
Intan, hadir Intan. Amalia, Fahmi, Wulandari. Hadir, Pak. Wulandari, saya mau tanya dong ini. Kan ini kita lagi bahas yang contoh data 3 dimensi ya. Ini lokasi satu, barang satu, terus waktu satu ini kita isi dengan A1. Nah, kalau lokasi dua, barang satu, waktu satu, isiannya apa, Wulandari? Pas? Ini Pak, A2 Pak. Nah, iya Benar betul. belum Pak? Iya betul. Betul, betul, betul. Betul benar. Berarti nanti seperti itu contoh datanya. Data, contoh data dan mungkin nanti kalau di realnya barang satu ini ada misalnya aliasnya roti, terus barang dua misalnya minuman, dan sebagainya. Kalau waktu satu misalnya bulan Januari, waktu 2 Februari, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ada yang lebih rumit lagi, itu empat dimensi. Itu total penjualan pada waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu oleh penjual tertentu. Jadi setelah data seperti ini ya, di dikategorikan misalnya lokasi, lalu dikategorikan lagi berdasarkan penjual. Penjual itu bisa jadi distributor atau agen atau sales dan sebagainya. Jadi dikategorikan lagi. Kalau kita runut di sini, ya total 100 waktu satu ini Januari misalnya ada 30, terus di sini 30 ini dikategorikan lagi berdasarkan barangnya 30 itu, lalu pas di sini dibagi lagi berdasarkan lokasi 30 data itu bisa jadi ini datanya hanya jadi 5 5 terus 5 sini juga sisanya 15 misalnya. Nah, di sini kita clustering lagi berdasarkan penjualnya. Oh, agennya. Nanti data yang 30 itu akan menjadi sangat kecil lagi ya. Jadi, lokasi, jadi waktu, barang, lokasi, lalu penjual. Ini ilustrasi contoh data yang 4 dimensi. Seperti itu. Itu sih pembahasan intinya mengenai contoh data. Oke, dan terakhir adalah spreadsheet. Nah, definisi spreadsheet adalah dokumen yang menyimpan data dalam grid baris atau row, horizontal dan kolom kolom yang vertikal. Nah, baris biasanya diberi label menggunakan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara kolom diberi label dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Ya, punya Excel. Ya, baris ini kolom.
Dan di sini ada daftar aplikasi spreadsheet yang paling populer. Microsoft Excel offline, ini bisa online juga ya sekarang. Itu kita koneksikannya. Ada juga sih Microsoft Excel online yang punya Microsoft. Kita bisa aksesnya di browser. Terus kedua ada Apache OpenOffice. Ini yang gratisan. Terus ada LibreOffice, ini juga gratis. Terus ada Google Sheet. Nah, ini ya Google Sheet ya, pakai Google Sheet. Lalu terakhir ada Zoho Sheet. Ini yang 5 aplikasi terkenal. Meskipun biasanya orang menggunakan Microsoft Excel ya seperti saya, karena kebiasaan menggunakan Microsoft Excel. Jadi lebih dulu terkenal dibanding Google Sheet. Pertanyaan terakhir dong, saya mau nanya. Misalnya saya punya data di Excel. Misalnya contohnya siswa ya, tabel siswa. Tabel siswa ini dia ID. Sama kalau saya punya data seperti ini, siswa, lalu di mana dia tinggal, terus di sini ada nama siswa, lalu provinsi dia tinggal. Jadi jumlah siswanya berapa, lalu provinsi dia tinggal. Ini bisa Mbak. Nah, kalau tabel ini, nah, tabel ini disebut dengan data berapa dimensi, menurut teman-teman. Yang bisa jawab, misalnya mahasiswa, terus jumlah mahasiswa 10, terus provinsinya itu di Banten. Terus ada 5 siswa yang provinsinya lokasinya di Jawa Barat. Nah, menurut teman-teman data ini disebut dengan data berapa dimensi? Ada yang bisa jawab? Satu, Pak. Berapa bulan dari? Satu, Pak. Satu ya, yang ini. Yang lain punya jawaban lain? Firly bisa jawab, Firly? Oke, yang kasih ulang dari. Jadi bisa disebut dengan data satu dimensi kalau hanya mendefinisikan jumlah siswa lalu provinsi ini satu dimensi.
Nah, tapi kalau datanya sudah lebih dari satu data, ya, ada siswa dan provinsi, maka disebut dengan data dua dimensi ya. Nah, kalau kita tarik ke atas, sini ada jumlah keseluruhan siswa ada 20, yang disebut dengan satu dimensi ya. Sih. Keseluruhan dari. Habis materinya. Jadi itu kita sudah bahas 6 sub materi di pertemuan kelima ini. Mulai definisi data, definisi database, kita mengulang-ulang aja data database, lalu metadata, kita masuk ke pembahasan intinya itu data multidimensi, pemodelan data multidimensi, lalu terakhir kita bahas kubus dan contoh datanya dan spreadsheet. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Sambil absen ya. Aulia tidak ada ya. Firly ada, Intan ada, Kamalia, Fahmi, Wulandari, Nafita Sari. Ya, ini cukup untuk teorinya ya. Ya, jadi sekarang teman kelima. Minggu depan libur teman-teman, udah mulai libur. Libur 3 minggu lebih. Terus kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 itu tanggal 3 Mei. Ya, akan libur hampir 1 bulan. Hmm. Untuk hari ini belum ada praktek ya. Cuman saya mau ngecek praktek kemarin udah dipraktikkan atau belum. Mengenai ini ya, membuat tabel dimensi klien. Nah, jadi praktek kemarin tuh bersinggungan sama teori yang sekarang ya, tentang dimensi.
buat tabel dimensi. Ada yang sudah mempraktikkan membuat dimensi fakta klien. Firly, apakah sudah mempraktikkan? Intan, Belum, Pak. Sepertinya hari ini saya praktekkan, Pak. oke. Kamalia sama ya. Fahmi, Wulandari, Belum, Pak. Nanti baru mau dikerjain. silakan praktikan ya, karena ini kan saling berkaitan dengan praktek yang minggu depan kita atau di pertemuan ke-6 akan kita lanjutkan praktek ini. Jadi teman-teman akan kayak bingung nanti kalau langsung ke praktek ke depan. Praktek ke-6-nya kalau praktek yang ini belum dikerjakan. Ya, silakan kalau di pas praktek ada kendala, silakan WhatsApp saya baik di grup atau personal juga silakan, baik di jam kampus atau di luar jam kampus juga silakan. Karena kita masih bersifat hybrid ya perkuliahannya. Oh, Iya, Pak. kayaknya cukup ya pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi mungkin banyak materi yang kurang dapat teman-teman tangkap dari penjelasan saya. Mohon maaf atas itu. Semoga kita bertemu lagi ya di pertemuan ke-6. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kita semua. Kita cukupkan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.